Nah, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak ya, Bah. Nah, kalau ada yang menerima, bahkan ini bagus untuk pasangan suami istri, itu ada gak, Bah, ramuannya supaya wangi lah, minimal nggak bau terasi gitu. Ya alhamdulillah di waktu-waktu ini kita masih sehat, masih kita bisa ke sono ke sini, bahkan mencari aktivitas kita masih bisa. Itu yang dialami sama saya waktu dulu, bikin ramuan dari akar-akaran. Sebentar, Bah. Ini buat mengharumkan sarang burungnya perempuan atau Itu bukan? bisa saja. Oh, bisa saja. Bisa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Endensri Fujia The Unique Explorer. Teman-teman, malam-malam gini saya mau datang ke Abah Tarma untuk bercerita atau bertanya tentang ramuan herbal yang berguna untuk mengharumkan alat tempurnya wanita atau istri solehah gitu ya. Jadi makin solehah kalau makin wangi mah ya. Dan ini relate banget ya sama beberapa kasus tahun-tahun kemarin, bahwasanya ada sepasang artis yang bercerai karena istrinya itu beraroma tidak wangi, teman-teman. Bau gitu ya. Makanya di sini saya mencari ramuan tradisionalnya, takut-takutnya gitu ya, banyak istri-istri di luar sana memberikan rasa kurang nyaman bagi suaminya karena aroma alat tempurnya yang kurang wangi gitu. Ya minimal jangan sampai bau atau setidaknya tidak bau lah gitu ya. Apalagi kalau makin wangi, nah itu yang paling penting ya. Dan ini Abah Tarma ternyata punya rahasianya dan saya dengar simpel banget gitu ramuannya. Nah, pengen tahu ramuannya seperti apa? Ikuti saja video saya sampai selesai. Dan di sini teman-teman, saya bawa sebuah ramuan tradisional yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk minyak ya. Ini namanya minyak oles ajaib, khusus untuk pria yang dioleskan kepada alat tempurnya supaya ukurannya makin nambah, kemudian durasi permainan makin nambah, memberikan nafkah batin semakin spesial. Ini khasiatnya banyak banget ya teman-teman, 12 khasiat, bahkan yang paling terbaru testimoninya bisa untuk mengentalkan si cairan dornya itu yang laki-laki sehingga bisa membuahi sel telur istrinya dan akhirnya hamil gitu ya, positif. Luar biasa nih minyak oles ajaib. Semuanya dalam kandungannya ini herbal semua ya, alami, tidak ada kandungan hewani, tidak ada zat kimia dan zat pengawet, dan bisa digunakan di segala usia gitu ya. Nah kalau untuk nambah ukuran maksimal itu sejauh pengalaman kami yang berhasil sampai usia 50 tahun. Begitu. Dan ini untuk penjualnya pun banyak banget sampai ke luar negeri ya teman-teman. Ada Taiwan, Belanda, Malaysia, Singapura, dan sekarang lagi gencar banget nih banyak yang beli dari negeri jiran. Ini untuk proses penggunaannya juga di sini gampang banget ya. Ada slip bersih warna biru, ada cara untuk nambah besar dan juga cara untuk nambah lama hubungan. Nah, informasi sedikit buat teman-teman yang ingin nambah lama hubungan itu gunakan dulu ya untuk pengguna baru 3 hari berturut-turut. Kalau cocok banget sebetulnya 1 kali juga sudah terasa banget khasiatnya. Aromanya wangi, tidak bau, dan nyaman digunakan. Oke teman-teman, kita ke sana aja bertamu ke Abah Tarma, bertanya tentang ramuan herbal untuk mengharumkan misfinya para istri-istri gitu. Sambil kita menikmati perjalanan ke sana karena indah banget teman-teman. Lagi Agustusan gini banyak yang menghiasi jalannya tuh. Terang banget kan, ada yang nempel apa kertas merah putih, bunga kertas, lampu-lampu, luar biasa. Yuk, let's go. Nah, inilah perjalanannya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran kalau Agustusan di desa itu seperti apa, ya seperti ini ya. Ada yang masang bendera, ada yang masang bunga kertas nih. Ini simple banget sebetulnya nih. Terbuatnya dari kresek tuh. Ya, kresek hitam yang warna merah, putih. Ada yang pakai lampu tumbler dan ini kompak banget, gotong royong ya. Bahkan ibu-ibu juga jam segini ada yang masih bikin kerajinan kayak gini teman-teman. Nah untuk lokasinya ini ada di Desa Kelapa II, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka.
Abah Tarma ini mempunyai pengalaman ya menjadi seorang bos gitu ya di Jakarta pada saat perantauan beliau di Jakarta, Banten. Dan luar biasa ya, katanya simpanannya ada 30 teman-teman. Tapi dulu, kalau sekarang udah bertobat dan menjalin keluarga harmonis dan tenang damai di desa Kalapa II ini. Kalau waktu dulu sih kita ketemunya di kebunnya ya, lagi nanam jagung, lagi merawat jagung gitu. Dan sekarang karena sudah di kampung, lebih banyak istirahat dan menghibur diri di kebunnya teman-teman. Tuh, ini juga nih bunga-bunganya mantap sekali. Ini bunga, ini ada yang bunga asli dan juga bunga kertas ya. Jarang banget ya dalam 1 tahun itu, cuman 1 bulan di bulan Agustus aja. Yuk kita ke Abah Tarma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh masuk, Bah? Boleh silakan. Aduh, alhamdulillah, hatur nuhun. Iya. Kumaha Mang, Bah? Alhamdulillah. Aduh, nah, alhamdulillah baik. Ini Abah Tarma dengan setelan malam hari lebih ganteng daripada saat di kebun. Kalau di kebun mah lagi berkebun ya pakaiannya gitu. Tapi memang sesuai dengan lokasinya. Kalau di rumah mah harus dengan pakaian yang rapih gitu. Ini Abah karena agak gelap, saya ini aja lah agak disorot ya. Mohon maaf ya. Abah, ini saya mau tanya tentang ini, Bah. Ada sepasang suami istri artis. Itu mah sampai cerainya, Bah. Gara-gara suaminya itu nggak suka sama alat tempurnya istrinya gitu, perempuan. Bau, bahkan disebutin ya di video karena bau terasi, bau asin gitu ya. Belum juga saya pernah dengar kabar ada seorang kakek di desa sebelah gitu. Wah, saya mah tahu cina berbagai alat tempur wanita mah karena pengalaman sampai 70 kali kawin dari sono sini. Wah, bermacam-macam baunya. Nah, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak ya, Bah. Nah, kalau ada yang menerima, bahkan ini bagus untuk pasangan suami istri, itu ada gak, Bah, ramuannya supaya wangi lah, minimal gak bau terasi gitu. Aduh. Oh, ada aja ya. Iya. Nggak tahu nih, Abah, pengalamannya gimana. Saya dengar pas jadi bos di Jakarta mah gitu. Barangkali pernah sharing sama istri gitu atau sama siapa gitu, Bah. Ada tapi katanya teman-teman. Ya, barangkali kepake yang sudah ditempuh sama saya pengalaman. Ini bukan cerita direkayasa, tapi dengan kenyataan sudah dialami sama saya. Oh. Barangkali cocok, ini barangkali. Iya. Yang sudah dialami sama saya itu ada. Namanya itu pohon kelor. Pohon kelor. Ya, pohon kelor itu direbus, langsung diminum. Insya Allah itu hilang baunya. Sebentar. Yang sudah dialami. Oh. Tapi kalau mau coba-coba ya silahkan saja, itu masalah daun kelor. Cuman ada susah, ada gampang. Susahnya kalau kita nggak tahu tuh pohonnya, daunnya. Kalau kita gampang, kalau udah tahu kita gampang nyarinya. Sebentar ya, Bah. Saya belum pasang mic-nya nih. Nah, biar lebih jelas. Nah, itu teman-teman, kata Abah tadi pakai pohon kelor. Iya. Sebentar, ini pohonnya atau bagian apanya nih? Itu mah terserah. Oh, mau daunnya, mau kulitnya, itu jangan pohonnya. Itu pohonnya kan keras. Jadi kulitnya bisa, daunnya bisa. Oh, kulit batang gitu ya? Kulit batang. Oh. Kulit batangnya itu biasa Diiris gitu ya? Diiris, dibuka dari pohonnya, atau kita
setangkai aja lah. Setangkai sama pokoknya coba-coba aja dulu yang sudah dialami sama saya, emang begitu banyak tuh waktu dulu mah kita pengalaman. Jadi dicoba ya emang. Nah kalau tadi pakai ramuan itu kan ada sulitnya, ada gampangnya. Nah maksudnya itu gimana, Bah? Nah masalah ramuan-ramuan, ini saya umur udah 68 tahun. Ya alhamdulillah di waktu-waktu ini kita masih sehat, masih kita bisa ke sono ke sini, bahkan mencari aktivitas kita masih bisa. Itu yang dialami sama saya waktu dulu, bikin ramuan dari akar-akaran. Sebentar, Bah. Ini buat mengharumkan sarang burungnya perempuan atau itu bukan? Bisa saja. Oh, bisa saja. Bisa saja. Tapi yang khusus itu daun kelor ya? Nah, yang khusus daun kelor. Nah, sebentar, Bah. Nah, itu ada ramuan lain, mungkin nanti di next video. Nah, ini saya belum puas nih yang daun kelor itu. Berarti yang diambil daun kelor, satu tangkai aja atau kulitnya. Nah, itu cara bikinnya gimana, Bah? Cara bikinnya itu dikeringin dulu. Mau dikeringin boleh, mau langsung juga boleh. Oh. Itu bagaimana kita pemakaian. Kita mau cepat aja. Ya itu masih basah bisa. Ini kita santai aja, mau kering bisa. Daunnya sama kulitnya itu dikeringin dulu, dijemur. Supaya enggak terasa baunya. Oh. Itu kan bau. Bau cuman khasiatnya agak lumayan. Bahkan kalau penyakit-penyakit yang ada masukan horor-horor, insya Allah sama daun kelor itu bisa hilang. Oh, horor di sini itu ya, seperti penangkal jin begitu ya? Nah, itu seperti setan-setan. Jadi itu sebetulnya taluknya itu masalah orang makhluk yang halus itu sama daun kelor. Oh, yang rajin-rajin aja minum daun kelor ya? Ya pokoknya kalau kita rajin makan mah itu insya Allah lah nggak kena penyakit seperti itu. Seperti guna-guna ya, kayak nah gitu itu. Ya. Soalnya itu kan antinya. Kalau sama setan-setan itu jadi antinya sama daun kelor. Terus itu, Bah, si daun kelornya itu nanti direbus, diseduh air panas atau di blender gitu? Ya bisa saja, gitu juga bisa. Oh, jadi soalnya kalau dimakan juga tuh enak yang itu mah tuh dipakai lalap juga bisa. Oh, jadi nggak paham nggak pahit nggak. Jadi yang rajin-rajin aja makan daun kelor gitu ya, bebas cara. Bebas itu mah cara makai boleh saja. Gitu. Ya. Nah itu, Bah. Dari semenjak minum pertama itu perlu berapa hari sih, Bah? Berapa minggu gitu harus? Enggak minggu enggak. Oh enggak? Enggak. Berapa hari kira-kira? Ya paling 1 hari 2 hari lah. Itu kan harus aliran dulu tuh kena badan. Kena kulit, kena daging, kena urat-urat. Jadi kena urat-urat itu kalau mengandung waktu dulu, itu bisa nyalur dulu sebelum sebelum menempuh karena barang hubungan. Oh iya. Jadi bisa hilang tuh bau-baunya itu. Ini suami atau laki-lakinya suka nyium aromanya bukan ya? Ya mungkin. Gabair itu kan nggak apa-apa ya. Iya. Buat dijilat gitu ya. Kan itu pokoknya sama hidung. Pokoknya coba aja dulu, nanti kalau umpamanya ada terasanya itu langsungkan. Bahkan 1 kali pun juga keduanya itu udah ada perubahan. Oh gitu ya. Berarti diminum aja ya atau diminum dimakan? Aja. Nggak dicebokin gitu, Bah? Ya kalau mau mah cebokin nggak apa-apa. Itu ya, sama juga. Cuman yang paling pertama dulu itu minum dulu, nanti kokotornya itu kan bisa keluar kalau kita kencing. Terbawa ya. Terbawa tuh. Yang nggak boleh itu nanti lagi panas-panas ya, cebokin nggak melepuh. Tapi kalau mau dicebokin ya bisa nanti, tapi kalau udah dingin gitu. Iya. Yang udah dingin panas. Jangan lagi panas nanti meletok. Betul, mau pengen nyempit ini malah bokang kayaknya gitu.
Oh gitu, ternyata gampang banget teman-teman ya pakai Daun kelor daun kelor aja atau kulit kulitnya. daun kelor. Itu gampang susah. Hmm. Gampangnya kalau kita udah tahu daun kelor, susahnya kalau kita belum tahu. Makanya itu siapapun yang mau menggunakan itu, mau coba-coba, boleh-boleh saja datang sama Kang Pajar. Oh, Nanti bisa dihubungi siapa yang tahu masalah daun kelor, mungkin ada yang nyari lah gitu. oh iya memang susah-susah gampang. Ya susah gampang. Betul. Yang gampang ya tahu, tinggal nyari di petik. Atau kalau nggak tahu pohonnya di mana ya boleh pesan gitu barangkali ya. Nah, boleh banget nih teman-teman, nih saran dari Abah Tarma. Kalau teman-teman perlu daun kelor atau kulit kelor, tinggal menghubungi nomor WA saya yang biasa saya cantumin di video ini gitu ya. Nanti saya sambungkan ke Abah Tarma supaya Abah Tarma yang mencarinya, mengumpulkan bahan-bahannya, begitu ya. Luar biasa. Itu cuman gitu aja ya, Bah? Cuman itu aja. Jajal aja dulu nanti itu. Mudah-mudahan cocok gitu ya. Mudah-mudahan cocok. Itu jadi kalau diminum, kokotor itu kan keluar. Nah nanti kalau mau dicebukin ya nggak apa-apa itu. Yang paling utama diminum dulu. Supaya kokotornya itu, zat-zatnya itu yang kokotor itu bisa keluar ke bawah sama kencing. Belum lagi untuk penangkal jin gitu ya. Nah itu. Dan itu kabarnya kelor juga bagus untuk ibu menyusui ya? Iya bagus itu. Jadi air susu itu sebetulnya tadinya nggak ada, jadi bisa banyak. Jadi bisa banyak. Wah luar biasa. Memang daun kelor ini banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya. Kalau yang belum tahu mah ya emang. Jangan pun daun kelor. Walaupun kita 1 kali 5 juga, kalau nggak tahu mah kan susah juga. Nah seperti itu contohnya lah gitu. Iya gitu. Nah tapi tadi ternyata ada ramuan lain selain daripada daun kelor yang ampuh untuk mengobati berbagai penyakit ya, termasuk tadi untuk mengharumkan si alat tempurnya perempuan gitu ya. Nah untuk ramuan selanjutnya nih kita di video selanjutnya aja, karena tadi udah disebutin nih akar-akaran nih clue-nya. Nah akar apa saja sih untuk mengharumkan atau mengobati alat tempur wanita yang beraroma tidak sedap, kembali wangi, dan tentu juga badan pun jadi sehat. Jadi sehat. Nah kita dengarkan. Oke Bah, kalau gitu terima kasih ya Bah atas waktunya. Kita bahas untuk pembahasan selanjutnya tentang yang akar-akaran itu. Oke, terima kasih ya Bah. Oke, kami pamit undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.